dalam memberikan damai sejahtera bagi kita. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, sekarang ini kita sebagai gereja kecil ingin membaharui kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengadakan ibadat Natal bersama. Untuk itu, marilah kita mengawali ibadat ini dengan memeriksa batin kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama, khususnya dengan anggota kita sendiri. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, hari ini kita sungguh-sungguh bergembira karena penyelamat kita datang untuk melepaskan kita dari kegelapan. Untuk itu, marilah kita menyadari kerahimannya sambil memohon agar Dia membersihkan hati kita dari segala dosa. Marilah kita menyatakan tobat kita bersama. Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, akan tetapi selama kita sembunyikan dosa-dosa kita, batin kita selalu tertekan dan kita akan mengeluh sepanjang masa. Dialah yang meluputkan kita dari kematian dan menganugerahi kasih karunia-Nya. Akan tetapi nasib orang berdosa akan sengsara selamanya. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Dia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita dan tidak membalas sepadan dengan kesalahan kita. Akan tetapi orang yang tidak mau mengakui dosanya akan menanggung akibatnya untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa menyatakan belas kasih-Nya, membebaskan kita dan menganugerahkan pengampunan atas segala dosa kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Bapa yang baik, pada hari ini kami berbesar hubungan keluarga Kudus Tiga dapat berkumpul dengan hati yang gembira dan penuh syukur. Kami berterima kasih karena dapat merayakan pesta Natal bersama keluarga besar hubungan keluarga Kudus Tiga yang dapat menambah kehangatan cinta kasih antara anggota hubungan keluarga kami. Limpahkanlah rahmat-Mu supaya perayaan kelahiran Yesus ini sungguh membesarkan iman kami. Semoga kami dapat mengikuti dan menghayati hidup ini dengan langkah yang pasti dan penuh harapan. Sebab Yesus sendiri selalu menjadi cahaya pada waktu kami mengalami kegelapan. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus, hidup dan bertahta kini dan sepanjang masa. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorak. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan.
mengantar Injil, para malaikat bernyanyi. berkatekesi sebentar, tapi alangkah berhubungan dengan Natal pada hari ini. Untuk salah satu poin nanti, kenapa mesti tanggal 20? Saya baru ketemu jawabannya setelah membaca beberapa buku. Bagi saya, mungkin karena udah terjebak tugas saya sebagai prodi, mau tidak mau memang haus akan kitab suci. Tapi kalau bagi teman-teman yang jarang misalkan bersinggungan dengan kitab suci, mungkin agak jarang, gitu ya, agak jarang. Jadi yang perlu saya tekankan di sini, selain kegembiraan kita warga Tagat 3, kita sebentar berkatekesi sebentar ya. Untuk menentukan tanggal 25 kelahiran Yesus Kristus, ada 2 titik poin yang harus kita. Pertama adalah harus kita tahu umur daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan daripada Yesus. Menurut kitab suci, Yohanes Pembaptis itu lahir pada tanggal 24 Juni. Artinya, jika tanggal 24 Juni ditambah 6 bulan kemudian, berarti jatuhnya tanggal 24 atau 25 Desember. Tanggal 24 itu Desember kita akui sebagai Virgin Natal, dan tanggal 25 adalah malam Hari Raya Natal. Hari Raya Natal tanggal 25 Desember. Sebagai manusia dalam kandungan itu 9 bulan.
Kita memperingati hari kabar sukacita itu tanggal 25 Maret. Apa maksudnya kabar sukacita? Itu hari peringatan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria bahwa dia telah mengandung. Tanggal 25 Maret. Jadi masuk akal jika jemaat pertama telah mengetahui dan merayakan kelahiran langsung informasinya dari Bunda Maria. Sebagai contoh, kita anak-anak pasti tahu kapan lahirnya anak kita. Jemaat pertama kita pasti kapan lahirnya anak ibu, kapan lahirnya Bunda Maria. Mungkin pada zaman dahulu mungkin begitu juga. Sampai sekarang kita kan suka nanya, ibu anaknya lahir tanggal berapa, udah berapa bulan. Jemaat pertama aja sudah merayakan Natal pada tanggal 25 langsung. Itu dari Ibu Tuhan Yesus, Bunda Maria. Panjang ceritanya memang bukan sekilas ini saja kenapa kita merayakan tanggal 25. Jadi siapa gereja jemaat perdana itu? Gereja perdana itu adalah gereja Katolik yang kudus, yang sudah ada 2000 tahun lalu. Ini sekilas, kalau misalkan mau berkatekese untuk memperdalam lebih lanjut, kita bisa share di sini. Jadi bapak-bapak ibu sekalian yang terkasih, Natal membawa kedamaian bagi kita, berdampak. Apa maksudnya berdampak? Dengan kelahiran kita dituntut selalu bergembira. Contohnya seperti bacaan pertama, sudah 70 tahun bangsa Israel itu terasing di Babylon. Malah dari gunung-gunung dia sudah tahu akan lahir Tuhan Yesus di Bethlehem, kota kecil. Biasanya sang raja yang kita sebut sang raja lahir, masa sih di tempat di kandang ini kita sebut dia raja. Kalau zaman sekarang kalau raja, kalau istilahnya orang-orang yang kelas atas lahirnya di tempat-tempat mewah. Tapi ini kita sebut sang raja Mesias lahir di kandang. Pesan moral yang bisa kita tangkap di sini adalah kita bergembira menyambut kedatangan Tuhan, karena Dia menjamin, Allah Tuhan kita menjamin setiap kita sesuai dengan tema Natal. Kemuliaan bagi Allah tentang dunia. Itu Injil yang berbicara, firman Tuhan, bukan kata saya. Firman Tuhan yang berbicara, yang kita imani. Jadi apa yang kita catat harusnya jangan asal lewat saja. Coba kita renungkan. Selama setahun kita menanti. Begitu banyak persiapan untuk merayakan ini saja. Merayakan waktu selama 1 jam. Selama 1 jam kita berdiri di sini, kita begitu banyak mengeluarkan waktu, apa segalanya.
Kenapa mesti begitu? Itulah karena kita percaya Yesus, Juru Selamat kita, hadir pada saat itu. Bapak-bapak, ibu, adik-adik, anak OMK sekalian, selama masa Prapaskah, 4 pertemuan dalam masa Prapaskah, 2 pertemuan pertama dan kedua, dan 2 pertemuan terakhir 3 dan 4 itu menceritakan apa yang akan kita peringati sekarang. Apa yang kita inginkan sekarang itu adalah sesuai dengan masa Prapaskah. Apa yang ditekankan di sini waktu masa Prapaskah? Solidaritas. Solidaritas itu yang ditekankan pada masa Prapaskah. Makanya pada Natal saat ini, apa artinya berdampak? Berdampak maksudnya itu agak kohra dengan solidaritas pada masa Prapaskah. Nyambung artinya. Jadi selama masa Prapaskah atau sekarang kita kurang merenung, begitu pada hari-harinya kita muncul hari Natal, kita nggak dapat apa-apa, maknanya kosong maknanya. Pertemuan pertama sampai keempat hadir, Natal tidak hadir. Demikian juga sebaliknya, tidak datang pada pertemuan Prapaskah. Ini pertemuan itu, padahal pas Natal datang, timpang. Jadi solidaritas pada masa Advent dan apa yang ditekankan di sini lah berdampak bagi kita umat KK3 itu pas, menurut saya pas. Kandang Natal mulai zaman perdana sampai sekarang tidak ada yang berubah. Mulai dari zaman perdana sampai sekarang tidak ada yang berubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah pernik-pernik. Casingnya yang berubah. Casing. Kalau misalkan lingkungannya yang begitu makmur, mungkin pernak-pernik Natalnya begitu wah, mewah. Tapi yang agak kurang, cukup sederhana saja. Cukup sederhana. Yang ditekankan di sini adalah bukan soal kemewahan. Bukan. Tuhan kita yang kita junjung lahir di tempat yang hina. Jadi itulah perubahan zaman yang memang mau tidak mau kita harus menuntut begituan. Bukan kehendak, tapi karena sosial di antara kita masing-masing memang menghendaki karena perubahan zaman. Kesederhanaan yang ditampilkan oleh Yesus sendiri itu maknanya sangat luas. Apa yang diajarkan di sini adalah seperti yang saya bilang tadi, solidaritas. Harus diingat itu solidaritas. Kemewahan itu hanya sesingkat, tapi solidaritas itu saya rasa selamanya bisa terjadi, selamanya solidaritas. Tapi kemewahan, kemeriah-meriahan hanya sementara. Tidak salah bagi kita merayakan kemewahan, karena cuma sekali setahun, apa salah saya
bergembira, mewah-mewah. Tidak, tidak. Memang porsinya kita harus pilah-pilah. Harus pada momen-momen tertentu. Kita kadang porsinya yang perlu diperhatikan. Anak-anak OYMK apa masih nggak betah untuk menampilkan karya-karyanya. Saya yakin mulai nggak nyaman kalau mendengarkan renungan karena banyak aktivitas lagi. Karena ada kegiatan-kegiatan yang mau tidak mau pengen coba tampil. Tapi jangan salah, kita itu harus mengikuti aturan. Ada waktunya nanti anak OMK, anak-anak semua untuk menunjukkan kreasinya, menunjukkan tampilannya di KK3 ini, di seluruh umat KK3. Terima kasih juga memang untuk para teman-teman yang sudah bersusah payah untuk mengadakan, menciptakan suasana ini menjadi nyata. Itu saya akui peran-peran daripada semua keluarga yang terlibat di dalamnya. Saya sangat aplaus. Jadi untuk mengakhiri renungan ini, kita jangan lupa tema kita ini adalah tumbuh menang, berdampak bersama Yesus. Itu ingat itu. Mungkin tahun depan, tahun ini, apa yang jadi subtema di sini bisa menjadi nyata di KK3, terutama di KK3. Kalau syukur bisa merembet, tapi utamakan dulu keluarga Kudus kita. Amin. Aku